Yo, what's up? Balik lagi bersama gua Shermi tuh dalam hashtag alur cerita film. Oke, ini merupakan segmen baru di channel ini yang dimana kita bakalan ngebahas tentang film-film yang pastinya keren banget. Dan juga pastinya hemat waktu dan biaya, jadi kalian gak perlu capek-capek nonton berjam-jam dan habisin banyak kuota. Oke, langsung gaskan cuy. Di video ini kita bakalan ngebahas alur cerita film The Woman 2011. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sepertinya sangat tidak terawat sedang berada di dalam hutan. Dan sepertinya wanita tersebut bertempat tinggal di dalam goa dekat sungai tersebut. Jika dilihat, wanita ini sedang terluka dan mengalami pendarahan di perutnya. Dan tepat di depan matanya terdapat seorang bayi yang dijilati oleh seekor serigala. Mau dimakan gak tuh? Lanjut, scan berpindah. Kemudian kita diperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja selesai berlibur. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Chris, seorang ibu bernama Bella, serta ketiga anak mereka bernama Peggy, Darlene, dan Brian. Esok harinya, Chris yang mempunyai hobi berburu dan sengaja pergi ke hutan sendirian. Tak lama kemudian, ia melihat wanita yang sedang mandi di sungai sendirian. Buset, ngintip anjem. Saat sampai di rumah, Chris memanggil seluruh anggota keluarganya masuk ke dalam gudang. Chris meminta kepada mereka semua untuk membersihkan tempat ini serapi-rapinya. Keesokan harinya, Chris kembali ke dalam hutan dan sengaja menangkap wanita tersebut. Setelah itu, wanita hutan yang ditangkap itu diikat dan diborgol seperti layaknya binatang peliharaan. Anjim. Chris juga sadar bahwa wanita ini sangat tidak terawat, terbukti dari tubuh dan mulutnya yang sangat kotor. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba jari Chris digigit sampai putus. Aduh, ngeri cuk, asli. Dari sini bisa kita ketahui bahwa wanita ini memiliki perilaku yang berbeda pada umumnya. Kanibal kali ya? Lanjut, kemudian dengan segera Chris langsung mengobati tangannya dan meminum obat anti-infeksi. Beberapa saat kemudian Chris kembali ke gudang untuk mengajak wanita itu berbicara, tapi pembicaraan Chris pada wanita ini sia-sia sekali karena tidak bisa dimengerti. Sebagai bentuk hukuman kepada wanita itu karena telah memakan jari Chris sengaja menembakkan pistol tepat di samping telinga wanita itu yang membuat telinganya berdengung. Setelah itu, ia mengajak satu keluarganya untuk pergi ke dalam gudang untuk melihat wanita tersebut. Perasaan pertama dari istri dan anaknya ketika melihat wanita ini tentu mereka merasa takut. Mereka bingung untuk apa wanita ini dipertahankan sedangkan latar belakangnya sendiri tidak diketahui. Kalian juga bingung kan? Santuy, lanjut saja nontonnya cuy. Selain itu, Chris juga membuat aturan bahwa tidak seorang pun boleh terlalu dekat dengan wanita tersebut, apalagi menyentuhnya. Lalu, ia menyuruh Bella membuatkan semangkuk sereal untuk diberikan kepada wanita tersebut. Saat makanannya jadi, Brian diminta untuk mendorong mangkuk tersebut agar bisa dijangkau oleh si wanita. Namun, ia merasa tidak cocok membuang semangkuk sereal tersebut. Lapar lihat serial cuy. Kemudian Chris berkata bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan jangan sampai diketahui oleh orang asing. Setelah itu, balita yang bernama Darlene sengaja duduk di depan pintu untuk mendengarkan musik kepada wanita tersebut. Di sisi lain, Bella merasa cemas dan khawatir akan kehadiran wanita hutan tersebut. Namun, Chris malah menamparnya dan tidak memperdulikan perkataan Bella tersebut. Anjir, gak bisa santai apalagi. Dalam aktivitas sehari-hari, Chris sibuk mengurus kerjaannya di sebuah perusahaan sedangkan Peggy sibuk memulai harinya dengan bersekolah. Kebetulan, ia diajar oleh wanita yang bernama Raton dan guru tersebut sangat perhatian kepadanya. Belakangan ini, ia sering melihat Peggy yang izin ke WC karena mual. Bahkan, ia sering memperhatikan Peggy hanya murung di setiap pelajaran olahraga sambil menangis. Sepulang dari sekolah, ia sering ditanya oleh Ibu Raton mengapa ia sering mual dan suka menggunakan pakaian longgar atau daster. Tapi Peggy menjawab tidak apa-apa dan semuanya berjalan normal. Sore harinya, wanita itu sudah kelaparan parah dan terpaksa ia memakan sereal yang ia lempar sebelumnya. Kehadiran wanita itu membuat Bella menghindari temannya yang hendak mengunjunginya. Setelah selesai berbelanja,
Ia sibuk membuat biskuit yang menjadi kesukaan Darlene. Uniknya, Darlene suka sama biskuit yang berbentuk manusia. Apakah maksudnya itu? Lanjut aja bos. Untuk Brian sendiri, setiap harinya ia hanya sibuk memberikan makan anjing-anjingnya. Chris yang sudah tiba di rumah mengajak istrinya untuk membersihkan wanita tersebut. Tanpa berlama-lama, Chris yang dengan senang hati langsung membersihkan wanita tersebut yang begitu kotor itu. Namun tiba-tiba ekspresi Bella berubah menjadi ketakutan dan ketika ia langsung juga memberitahu Chris bahwa cantolan talinya sudah mulai rapuh. Melihat hal itu, Chris berencana memperbaiki cantolannya dan berniat memandikan wanita tersebut di luar saja. Lalu, Brian disuruh ayahnya mempersiapkan pompa air. Lalu, Peggy dan Bella membantu membersihkan wanita tersebut. Tanpa pakai perasaan, langsung Chris menyemprotkan air yang begitu kencang ke muka si wanita. Anjir, kelihatan banget wanitanya kesakitan cuk. Peggy yang merasa kasihan langsung mematikan pompa air tersebut. Ketika sudah bersih, wanita itu kembali digantung di dalam gudang. Dalam tahap ini, Bella ditugaskan untuk memakaikan wanita tersebut baju agar terlihat lebih tertutup dan lebih layak. Di saat yang bersamaan, Ibu Raton masih kepikiran dengan kondisi Peggy. Ia merasa khawatir kepada Peggy dan merasa ada sesuatu yang Peggy sembunyikan. Kepo kali. Maka dari itu, Ibu Raton menyiapkan alamat dan nomor telepon keluarga Peggy. Benar saja, seketika itu juga telepon rumah Peggy langsung berdering dan mereka sedang makan. Saat hendak diangkat, Peggy mendengar suara Ibu Raton dan langsung mematikan teleponnya. Di tengah malam, Chris terbangun dari tidurnya dan ia secara diam-diam pergi ke gudang tempat si wanita tersebut. Kemudian ia menyalakan sebuah lilin. Tak lama kemudian ia melepaskan baju wanita tersebut dan mengajaknya mantap-mantap. Buset, sangean gak tuh? Gak cukup apa sama istrinya? Tanda-tanda nih coy, mau kena ajab nih nantinya kayaknya ya. Lanjut coy, dari sini kita bisa tahu bahwa tujuan Chris membawa dan merawat wanita tersebut adalah untuk dijadikan pemuas nafsu bejatnya. Gila. Keesokannya saat sedang mengajar, Ibu Raton tidak melihat kehadiran Peggy di kelasnya. Ternyata Peggy sengaja tidak masuk sekolah agar ia tidak ditanya-tanya lagi oleh Ibu Raton. Di sisi lain, Brian sengaja masuk ke dalam gudang tanpa sepengetahuan siapapun. Lalu Peggy yang sedang membaca buku mendengar teriakan dari wanita misterius tersebut. Ia pun langsung berlari ke dalam gudang dan menciduk Brian saat itu juga. Ternyata Brian sudah membuka baju wanita tersebut dan hanya Peggy yang melihatnya. Ih, parah, anaknya ikut-ikutan cuk. Kemudian Chris yang baru saja pulang dari kantor sengaja ditunggu-tunggu sama Bella maupun Peggy. Bella mengatakan bahwa anaknya Brian baru saja mencabuli wanita tersebut. Dalam tanda kutip di sini adalah pelecehan dan kekerasan. Tapi anehnya sang ayah tak marah sama sekali dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Bella tak habis pikir kenapa suaminya berkata seperti itu tanpa perasaan khawatir sedikit pun. Karena emosi, Bella mengatakan sudah tidak tahan lagi dan ingin membawa Peggy dan Darlene pergi dari rumah. Sedangkan Brian disuruh tinggal bersama ayahnya yang sama-sama memiliki sikap sangean. Anjir. Sangean gak tuh? Tapi Chris malah tertawa dan tidak terima sampai-sampai memukul istrinya sampai pingsan. Anjing, gak bisa slow banget sumpah nih orang nih suami ya nih Chris. Tak lama dari itu terdengar suara ketukan pintu dan ternyata yang datang adalah Ibu Raton. Di saat itu juga Chris langsung menggotong Bella dan mendudukannya. Ibu Raton sendiri mempunyai tujuan yang jelas untuk datang ke rumah ini, yang dimana ia ingin memberitahu kedua orang tua Peggy mengenai kondisi Peggy. Ibu Raton berkata bahwa akhir-akhir ini ia sering melihat Peggy izin ke toilet dan menggunakan pakaian yang terlalu besar dan longgar. Dari kondisi ini, Ibu Raton menyimpulkan bahwa Peggy mengalami tanda-tanda kehamilan. Mendengar hal itu, Chris langsung tidak terima dan emosi mendengar Ibu Raton yang berkata seperti itu. Hal itu juga membuat Chris merasa tertuduh dan seolah-olah itu adalah salah Chris atau Brian. Melihat Chris yang sudah sangat emosi, Ibu Raton meminta izin untuk pamit pulang. Tapi bukannya dibiarkan pulang, ia malah ditampar sampai pingsan oleh Chris. Buset, gak ada akhlak, tolong. Parah kali. Kemudian tanpa berpikir manusia lagi, Ibu Raton diikat dengan tali dan ditarik menuju halaman gudang. Astagfirullah, kelihatan banget cuk, parah, nggak ada akhlak ya. Peggy terus berusaha menggantikan perilaku ayahnya yang tidak berakhlak itu. Saat itu juga Chris membongkar aib Peggy dan saudari perempuannya yang ternyata juga berasal dari hutan dan ditangkap oleh Chris saat berburu. Dengan kata lain, Peggy bukanlah anak dari Chris dan Bella. Setelah itu, Chris kembali menyeret Ibu Raton dan menyuruh Brian membuka kandang anjing.
Chris sengaja menyeret Ibu Raton ke dalam kandang anjing kelaparan untuk diberi makan. Ketika itu juga, Peggy langsung berlari meninggalkan mereka dan bergegas mencari kunci gudang. Di saat yang bersamaan, Bella sudah tersadar dari pingsan dan ia langsung dihampiri oleh Darlene yang baru saja turun dari lantai 2. Dengan tergesa-gesa, Peggy langsung membuka pintu gudang dan membuka ikatan dari wanita misterius tersebut. Di sisi lain, Ibu Raton yang semakin ketakutan berusaha menghindar dari anjing-anjing tersebut. Tetapi tiba-tiba ia langsung digigit oleh sosok misterius yang bersembunyi di dalam rumah anjing. Lebih mengerikannya lagi, makhluk tersebut tidak memiliki bola mata dan menyerupai manusia. Bahkan cara bergeraknya pun sama persis seperti hewan. Tanpa kasihan, Chris dan Brian hanya menyaksikan Ibu Raton yang dimakan hidup-hidup. Asli, ini orang gila banget sumpah. Di sisi lain, Bella penasaran dengan apa yang dilakukan Peggy dan berjalan menuju gudang. Ternyata Peggy sudah berhasil melepaskan wanita tersebut dan bebas. Saat itu juga wanita tersebut langsung menyerang Bella dan menggigit lehernya tanpa ampun. Ya, bisa dilihat sendiri daging Bella tercabik-cabik kayak nikmat banget. Dan langsung melemparnya. Gila sih, kasihan banget sih kasihan banget sih si Bella ini udah diselingkuhin, ditampar, dipukul, dan sekarang dimakan. Cuk, lengkap kali penderitaannya ya. Lanjut. Kemudian wanita itu berjalan mengambil besi tajam, sedangkan Ibu Raton yang sudah menjadi bangkai, Brian kemudian disuruh mengambil kantong sampah. Namun di saat Brian ingin keluar, ia langsung dikejutkan oleh wanita tersebut yang membuka pintu. Ya, disinilah ajab mereka sudah dimulai. Mulai dari Brian yang ditebas, kemudian Chris yang diangkat dan diambil jantungnya dan dimakan. Mampus. Merdeka, cuk. Merdeka kali ya. Kini tersisa hanya Darlene dan Peggy yang hendak kabur dari tempat itu. Terlihat Darlene yang tidak tahu apa-apa berjalan keluar sambil membawa air mineral. Saat itu juga Darlene ingin diserang oleh wanita buta tetapi dihentikan oleh wanita yang besar tersebut. Dengan polosnya, Darlene membentikan wanita itu minum sebagai bentuk perhatian. Hebatnya lagi, wanita itu malah membiarkan Darlene menghisap darah yang ada di jari wanita tersebut. Dan anehnya, Darlene tidak menolaknya. Setelah itu, wanita itu mengajak Peggy berbicara sambil menunjuk ke arah perut Peggy. Kemudian, Darlene langsung diajak pergi oleh wanita tersebut dan Peggy disuruh untuk menyusul. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sekian di awal film kita diperlihatkan bayi berambut pirang yang sebenarnya menjelaskan bahwa anak tersebut adalah Darlene karena hanya dia yang berambut pirang. Ditambah lagi perkataan dari Chris yang mengatakan bahwa Peggy dan saudara perempuannya sama-sama diambil dari hutan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Darlene adalah anak dari wanita misterius tersebut dan film pun berakhir. Tegang cuk, lumayan ya. Oke, pesan terakhir yang bisa diambil dari film ini bahwa cukup kalian pelihara binatang saja ya. Jangan kalian pelihara manusia apalagi yang nggak jelas asal usulnya. Dan kalian juga jangan sange sembarangan cuy, parah kali lah ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video rangkuman cerita kali ini ya. Sekian dan see you next video. Bye bye, pamit guys. Mantap.